Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, sedaya pengurus Jamiah Ahli Thariqah Mu'tabaroh An-Nahdiyah yang berbahagia, malam hari ini terselenggara zikir kebangsaan bersama Jatman yang alhamdulillah terlaksana di Pondok Minggir. Pondok yang belum pernah tak kasih nama tapi wis dijenengi wong akeh. Pondok Minggir. Sebenarnya Raina atau ini pondok minggir nanti ya. Tapi ya hati-hati wong nek wis minggir iku medeni wong. Minggir, ra minggir tabrak. Dadi minggir niku wis ora iso mbok pinggirno maneh sampean. Soale wong nek isih ning tengah iso minggir lah, nek wis minggir ora iso mbok pinggirno meneh. Minggir ra minggir tabrak. Yang saya hormati ini Bapak Wakapolda yang mewakili Pak Kapolda, alhamdulillah bisa hadir. Yang biar merasakan ternyata zikir itu berat Pak Kapolda. Dengkule geringging. Enggak, selonjor enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini kebetulan alhamdulillah ada yang luar biasa. Yang dari awal sampai akhir pejabat tinggi di Yogyakarta itu nggak ada yang nyebut. Bener-bener pejabat paling sukses. Nggak ada yang nyebut karena nggak ada yang tahu. Tapi ya karena ada di depan kita tak kasih tahu semua. Sebelahnya Pak Wakapolda. Sampai nggak ada yang tahu, nggak ada yang nyebut tadi karena nggak ada yang kenal. Tapi beliau ketua bin Kabinda DIY itu. Jadi kepala Badan Intelijen Negara Daerah Yogyakarta itu. Tepuk tangan untuk beliau. Kalau ada sing roh itu. Karena hati-hati sampai sama Badan Intelijen itu. Hidup tidak dikenal, mati tidak dikenal. Sebelahnya lagi itu wakil dari Bapak Danrem, karena Pak Danrem lagi ada di Batu Jajar ya. Wakili ini Pak Kapolres Sleman yang alhamdulillah membersamai kita dengan sama kayak Pak Kapolda, lutute wis tekuk. Terus saking pemerintah kepada jenengan delik teng wingking ngoten mboten ketinggal. Niki Bunyai Ida ingkang kula hormati. Nggih, ya Allah sepuh-sepuh tesih nyempataken rawuh. Mugi-mugi berkah dhateng kita panjenengan sedaya. Sedaya para hadirin, para rawuh ingkang minulya niki lho nggih. Dadi aja dikira Jatman itu nggak punya beban berat. Jadi ahli thariqah Mu'tabaroh An-Nahdiyah itu bebannya berat. Karena apa? Mau nggak mau, suka nggak suka menanggung negara. Jadi thariqah itu suka nggak suka, mau nggak mau menanggung negara. Kenapa menanggung negara? Karena negara kita ini menggunakan Pancasila. Nah, Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ayo, siapa yang mau nanggung ketuhanan yang Maha Esa, yang selalu mengesakan Allah, yang siang malam berusaha untuk tidak ada yang lain, hanya Allah. Nah itulah yang namanya thariqah. Makanya thariqah itu kerjaannya ya cuman menyebut asma Allah. Karena untuk mengesakan Allah itu butuh menyebut asma Allah. Karena Al-Quran itu ayat pertama itu Bismillah. Sebut asma Allah, ya disuruh nyebut ya, sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya. Jadi menyebut asma Allah itu perintah. Karena yang pertama ayat turun juga Iqra bismi rabbika.
perintah untuk menyebut asma Allah. Ayat pertama di dalam Al-Fatihah juga bismillah, sebut asma Allah. Makanya menyebut asma Allah itu kurikulum dasar untuk memahami Allah. Nah makanya kan toriko itu ya cuma ya Allah, 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 gitu aja tuh. Zaman kelihatannya kan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kepalanya sambil gedek-gedek, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tangannya pegang tasbih. Ini untuk apa sebenarnya? Sajane nggih napa to? Ya ngulangi sedaya sing iso omong niku nyebut asmane Gusti Allah. Sedaya sing iso omong niku diulang nyebut asmane Gusti Allah. Nah, berhubung tangan niki ra iso muni, dicekeli tasbih wong ra iso muni niki tangan. Ning iso omong gitu loh. Tangan niki iso omong ning ora muni. Sirah niku ra iso muni ning iso omong. Sikil niki ra iso muni ning iso omong. Dadi sedaya sing iso omong niku kudu diulang nyebut asmane Gusti Allah. Jenenge jawareh panca indera. Ya sampean pengen ngerti sirah iki ra iso muni lho ning iso omong. Ngerti pengen ngerti omongane sirah. Gelem rabi ora? Piye? Pacaran karo aku lah. Lho iya ngomong, tapi mulutnya ndak, kepalanya bunyi. Tangan ini ndak bunyi tapi bisa ngomong. Tangan ini bisa ngomong. Loh, iki sama. Makanya tangan ini dicekeli tasbih. Sikil iso muni, bokong ora iso muni iso omong. Ngono iki, jengking ngono iki lho. Makane bokong dijak lungguh. Jadi Pak Kapolda iki, kenapa kita ini kalau toreko itu semua diajak dikasih kesibukan masing-masing untuk menyebut asma Allah. Makanya kenapa sih orang kok gede-gede gini? Ya dia harus belajar menyebut karena dia bisa ngomong. Endas ini sirah kok endas, sirah ini bisa ngomong, makanya begini. Nah harapannya kalau dilatih ya Allah pegang tasbih, nanti semuanya akan menyebut asma Allah. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu akan tercipta kalau seluruh tubuh anasirnya menyebut asma Allah. Bismillah. Jadi tangan itu kepegang barang panas, masya Allah. Ndase kejedot, subhanallah. Pecah telek, masya Allah. Krungu bojo ngorok, alhamdulillah. Jadi onone Allah tok. Loh, sampai orang kalau sudah terbiasa semua diajari menyebut asma Allah. Mata ini lihat pitik naik masjid itu alhamdulillah. Apalagi kalau pitik nelek jerot, alhamdulillah. Karena apa? Mata bisa mengetahui dengan ayam naik masjid, apalagi kok nelek, itu barokahnya luar biasa. Bagi seorang kiai terutama dan santri loh ya. Akhirnya apa? Bisa praktek toharoh ngeresi telek kondur masjid. Lu mah makanya rana telek sing munggah masjid terus kiai carane ngulang piye? Wong kiai ra entuk praktek gawa telek munggah masjid lho, telek masjid enggak boleh. Loh. Jadi ya Allah itu nyebut asma Allah. Jadi menyebut asma Allah itu akan menjadi landasan penopang dari ketuhanan yang Maha Esa. Nah setelah orang menyebut asma Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bismillah, apa yang akan terjadi? Sumbernya apa? Jaminan dari Allah itu akan ada di situ. Dan itu penjelasannya sederhana. Kita bisa belajar dalam Aqidatul Awam, abda'u bismillahi war rahmani. Jadi permula dari menyebut asma Allah, kamu akan sampai kepada Ar-Rahman. Lah Rahman itu apa toh? Ini bahasa Indonesia gak tahu ya, bahasa saya itu lemah.
Lemah kalau memahami ayat itu, bahasa Indonesia itu lemah karena kalah tuwek. Ar-Rahman itu maha pengasih, Ar-Rahim itu itu guru bahasa Indonesia lungguh 5 dino ora ketemu itu. Apa bedanya pengasih sama Tapi kalau basa Jawa petok, Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Jadi orang kalau sudah menyebut asma Allah, Allah kasih di dalam hatinya sumber Ar-Rahman, punya belas kasih di dunia ini terhadap segala apapun, sebagaimana Allah mengasihi dunia tanpa pandang bulu. Welas asihnya Allah kepada manusia sama welas asihnya Allah kepada singa, sama welas asihnya Allah kepada celeng, sama welas asihnya Allah kepada tikus. Allah kasih sayang semua. Tikus mau di dalam tanah juga ada jatahnya, belut yang di dalam lumpur juga ada jatahnya. Cuman kadang manusia rebutan sama yang lain. Makanya Tuhan yang tidak berpihak dipaksa manusia untuk berpihak. Sebab manusia punya kebutuhan survival. Tidak ada bedanya singo mangan celeng atau singo mangan wedhus, nggak ada bedanya. Singa mau makan celeng ya dipersilahkan, singa mau makan kambing ya dipersilahkan. Cuman karena manusia ini berebut makanan sama singa, akhirnya kalau singa makan kambing kita marah, singa makan celeng kita syukuran, syukur celeng dipangan. Loh, akhirnya apa? Orang punya keberpihakan. Nah, keberpihakan itu yang menghilangkan apa? Rasa Ar-Rahman yang penuh welas asih. Keberpihakan itu menghilangkan keadilan. Makanya kalau orang sudah nyumber Ar-Rahman, akan muncul kemanusiaan yang adil dan beradab. Loh, coba dari mana muncul keadilan kalau orang berpihak? Loh, kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena apa? Pada akhirnya setelah urusan ketuhanan, dunia ini urusannya kemanusiaan. Jadi donya niki dipasrahno menungso. Nggak ada di dunia ini yang tidak diurus sama manusia. Mana yang enggak? Kita lihat dunia ini bergerak karena ada manusia. Mau gajah sebesar apapun bertempat di Lampung, tidak ada perubahan dan pergerakan. Tapi begitu manusia datang, gajahnya pergi, Lampungnya berubah. Merapi itu ada terenggiling, ada apa, nggak pernah berubah. Tapi begitu manusia datang bawa bego, berubah semua. Kenapa ada mobil? Karena manusia pengen cepat. Kenapa ada kursi? Karena manusia pengen bokongnya empuk. Jadi akhirnya manusia inilah pusat kehidupan yang kalau kita hitung tidak ada habisnya. Mukanya manusia menghasilkan industri dari berbagai macam industri. Kepala ada industri macam-macam, ada topi, industri sampo, industri peditok, industri cukur, macam-macam semua. Perut kita menghasilkan industri yang bergerak secara keseluruhan dari makanan yang kita makan, menghasilkan sawah. Sawah menghasilkan BPN, BPN menghasilkan agraria. Dia butuh negara. Nah, yo, sawah nggak ada negara, bubar bacok-bacokan saat dulure mate. Nggak ada. Nah, negara ketika urusan sawah ada patok BPN, kalau terjadi sesuatu yang turun melerai pasti TNI, Polri. Loh, yang dari situ menghasilkan pola kehidupan tanam padi, tapi juga menghasilkan pabrik pupuk. Pada saat yang sama menghasilkan pabrik kompor, pabrik LPG. Itu semua akhirnya diurus negara. Jadi makanan yang kita makan nggak bisa melepaskan diri dari kehidupan negara.
Setelah itu ada pabrik macam-macam, pabrik bumbu, pabrik ini. Bikin garam aja pakai tambak, batasnya diatur negara, karena kalau enggak ribut antar pemilik tambak, mati semua. Apalagi habis makan terus ngemil anggur merah. Dia yang ditanam Amerika, dia tanam Eropa, dia tanam New Zealand. Artinya dia datang ke sini pakai negara karena harus impor. Dia butuh menteri perdagangan, dia butuh eksportir, importir, dia butuh bill of lading, letter of intent, dia pasti berhubungan dengan obligasi yang berujung pada bank devisa New York punyanya Rothschild, Rockefeller. Dia nggak mandiri. Makanya kemanusiaan inilah simpul kehidupan yang diberikan kepada manusia oleh Allah, nggak dikasihkan. Agama pun begitu dikasihkan kepada manusia, dia punya siklus kehidupan yang luar biasa rumit. Kalau agama diserahkan kepada Tuhan, kepada malaikat, nggak ribet. Sholat malaikat, nggak butuh pabrik sarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك
إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukron jazakallah khairan pada Ustadz Nabil Mubarak yang telah melantunkan firman-firman Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi dan juga kita sudah bersolawat bersama kepada Kanjeng Nabi, membuka pintu hati kita sehingga keberkahan-keberkahan mengalir ke dalam hati kita pada keluarga, saudara, dan anak turun kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah wa hadakum. Acara selanjutnya adalah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Subhanul Waton.
يا الوطن يا الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان الهدوا على الوطن يا الوطن يا الوطن يا الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان الهدوا على الوطن Indonesia biladi anta unwanul faqoma kullu mayya tika yawma qawmi hayyal qawimama kullu mayya tika yawma qawmi hayyal qawimama hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, usaplah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Jalal watan Hubbul watan minal iman wala takum minal hirman ilhadu alal watan Jalal watan Hubbul watan minal iman wala takum minal hirman ilhadu alal watan Indonesia biladi anta unwanul faqoma kullu mayya tika yawma qawmi hayya qawimama kullu mayya tika yawma qawmi hayya qawimama hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku, usaplah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Berikutnya kita akan bersama-sama teks Pancasila. Akan dibacakan langsung oleh Bapak Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita ikuti bersama. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai, silakan hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah wa hadakum, setelah kita semangatkan rasa nasionalisme dan rasa kebangsaan kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Subhanul Waton dan teks Pancasila, kita akan lanjutkan kemudian dengan sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Bapak Fadil Riyadi Suryanto SH. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Masaik guru saya Murabi Ruhina Hadratus Syekh Abah Irfai Nahrawi An-Naksabandi Kudisasiru, para mursyid Thoroikoh, Gawagis serta dari jajaran TNI Polri, jajaran kepemerintahan Kabupaten Sleman, Dewan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DIY, Ansor Banser, dan para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Ketua Panitia Pelaksana Doa dan Zikir Kemerdekaan Republik Indonesia Jatman bersama TNI Polri dan masyarakat mengucapkan banyak terima kasih atas kepada Sohibul, terutama kepada Sohibul Makom Gus Muafiq yang telah memperkenankan menyediakan tempat dan lain sebagiannya untuk acara yang penuh berkah ini. Terima kasih pula kepada jajaran TNI Polri dan Rem DIY, Kapolda DIY, Kapolres Sleman, Rais PWNU DIY, Mudir Jatman, dan seluruh pengurus NU Banom, Ansor Banser se-DIY, serta jajaran kepemerintahan Kabupaten Sleman, Bapak Bupati Sleman Bapak Hardo Kiswoyo atau yang mewakili, Bapak Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa atau yang mewakili, Kesbampol Sleman, dan seluruh tamu undangan, rekan dan panitia, serta masyarakat yang sudah menyempatkan
dan berkenan hadir pada acara ini. Apa yang kami laksanakan adalah bentuk terima kasih dan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas jasa-jasa pahlawan serta demi kedaulatan NKRI. Hadirin yang terhormat, demikian sambutan singkat dari saya sebagai Ketua Panitia Pelaksana. Apabila ada kekurangan dalam hal tempat ataupun hidangan, mohon dimaafkan. Akhir kata, semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ketua Panitia, yaitu Bapak Fadil Riyadi Suryanto SH yang sudah memberikan kata sambutan. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh beliau Ketua Tanfiziah, Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Zuhdi Muhdor MHum. Kepada Romo Kiai Zuhdi Muhdor kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ainina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para kiai, ibu nyai hadir lenggah wonten adicara doa dan zikir menika. Ibu Nyai Ida Fatimah Zainal sugeng rawuh Ibu Nyai. Ibu Nyai Duroh sugeng rawuh ugi. Hadir Mustasyar PWNU Pak Kiai Yasin Nawawi, para kiai, wabil khusus ugi Pak Kiai Gus Muafik, double niki jabatane Kiai kalih Gus. Ketua Jatman DIY Pak Kiai Labib, para kiai ingkang boten saged kita sebut setunggalipun, Pak Wakapolda yang mendampingi kita dengan setia, dan jajaran Polri daerah Yogyakarta, Pak Kapolres Sleman, Bapak Komandan Korem atau yang mewakili, Bapak Komandan Kodim yang mewakili, seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kula wonten mriki mewakili pimpinan pengurus wilayah Jamiah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang sepindah ngaturaken selamat dumateng rencang-rencang Jatman ingkang dalu menika dipun fasilitasi Pak Kiai Muafik
saged ngawontenaken kegiatan zikir lan doa dalam rangka menyongsong peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 18. Mugi-mugi acara menika estu paring manfaat lan barokah kagem kita sedaya lan kagem bangsa Indonesia pada umumnya. Allahumma amin. Bapak Ibu sedaya, Jatman menika salah setunggalipun Badan Otonom Nahdlatul Ulama ingkang dereng dangu ngawontenaken kongres wonten Solo. Terpilih sebagai pimpinan Jatman Pusat inggih menika Bapak Kiai Haji Muhammad Halwani saking Purworejo. Lajeng ingkang tanfitipun ingkang dipun wastani Idaroh Aliyah nggih Bapak Profesor Dr. Ali Maskur Musa. Alhamdulillah pas kongres kula nggih saged nderek sowan wonten asrama haji Solo. Jatman menika singkatan saking Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Singkatanipun Jatman inggih menika kelompok warga NU ingkang nderek thariqah utawi jalan spiritual kagem pripun carane saged langkung cedhak dumateng Gusti Allah melalui pembimbing nggih menika ingkang dipun wastani mursyid. Kathah tiyang ingkang berusaha nyedak dumateng Gusti Allah tapi kadang-kadang marginipun niku terjal. Dadi ora nyambung-nyambung. Karepe wis ketok khusuk banget sing jebule mboten nyambung. Atine niku mboten saged nyambung. Lah, thariqat menika bimbing dumateng kita sedaya pripun carane anggen kita menika badhe nyedak dumateng Gusti Allah melalui bimbingan para kiai, para ulama. Kersanipun estu-estu saged tumancep wonten manah lan saged nyambung ngantos dumugi ngarsanipun Gusti Allah. Dados Jatman menika bimbing kita sedaya melalui jalan spiritual. Dados sanes politik nggih, kok menawi Jatman organisasi thariqah kok dipolitisir, niku kelentu. Wong organisasi thariqah kok berpolitik. Nah, mila mbok menawi Bapak Ibu sedaya ingkang ngersakaken mangke nderek bimbingan spiritual melalui Jatman inggih menika bimbingan saking kiai ingkang dipun akui, ingkang dinyatakan leres, mila dipun wastani Al-Mu'tabaroh. Monggo mangke sareng-sareng saged daftar nderek Pak Kiai Muafik Pak Kiai Labib niki sampun siap paring bimbingan dumateng kita sedaya. Mbok menawi ngaten mawon ingkang saged kita aturaken lan gandeng dalu menika ugi wonten hall wonten Pondok Pesantren Sunni Darussalam. PWNU niki sampun dibel supados ndampingi Ketua Umum PBNU Pak Kiai Zulfa Mustafa. Mila mangke mbok menawi mboten ngantos rampung estu dalem nyuwun ngapunten badhe lengser ke Prabon pindah tempat wonten pesantren Sunni Darussalam. Ngaten mawon Pak Kiai Muafik, Pak Wakapolda sugeng nderek doa lan zikir mugi-mugi sedaya paring manfaat lan barokah dumateng kita sedaya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat kagem panjenenganipun Bapak Kiai Haji Ahmad Zuhdi Muhdor, MHum, Dr.
Dr. Ahmad Zuhdi Muhdor selaku sambutan dari langsung beliau dari PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta yang ikut menyemangati kegiatan Jatman di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hadirin wa hadirat rahimakumullah wa hadakum. Acara berikutnya adalah sambutan, masih kita mendengarkan sambutan. Sambutan yang terakhir adalah yang akan disampaikan oleh Bupati Kabupaten Sleman yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman kepada Bapak Wiyato Widodo Esos MAP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati Kiai Haji Ahmad Muwafiq, yang kita hormati Ketua PWNU Daerah Istimewa Jakarta, yang kami hormati Bapak Wakapolda Daerah Istimewa Jakarta, Bapak Kapolres Sleman, yang kami hormati segenap alim ulama, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertama dan utama tentunya kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya sehingga di kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti zikir dan doa kebangsaan. Salam dan salawat semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya, insyaallah termasuk kita. Amin. Bapak Ibu yang hormati, kesempatan yang baik ini, pertama kami mohonkan pamit Bapak Bupati Kabupaten Sleman, Bapak Haji Harda Kiswaya SE MSc, tidak bisa bersamai kegiatan di kesempatan malam hari ini. Beliau titip salam pada semuanya, dan tentunya kesempatan yang baik ini pemerintah Kabupaten Sleman sangat mengapresiasi kegiatan zikir dan doa yang dilaksanakan sekarang oleh Jatman Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga kegiatan zikir dan doa kebangsaan ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di tahun ini kita sudah memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tentunya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tentunya harus kita syukuri dengan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ini dengan tentunya kita gunakan untuk mengisi pembangunan, kita gunakan untuk laksanakan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tema HUT RI ke-80 Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Dan tentunya kegiatan zikir dan doa ini semoga bisa menjadikan masyarakat Kabupaten Sleman sesuai dengan misi dari Bapak Bupati 2025-2029
membangun masyarakat Sleman yang maju, adil, makmur, dan berkeadaban. Sehingga kami mohon doanya dari para alim ulama, semoga pembangunan di pemerintah Kabupaten Sleman 5 tahun ke depan bisa berjalan lancar, rakyat sejahtera, maju, dan berkeadaban. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan ini nanti dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan baik, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat kepada Bupati Sleman yang dalam hal ini diwakili oleh beliau Bapak Wiyato Widodo Esos MAP selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Baik, hadirin wal hadirat wal rahimakumullah wahdakum, kita akan melangkah ke acara berikutnya, yakni acara Zikir Kebangsaan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 yang dipimpin oleh pengurus Idaroh Syu'biyah Jatman Sleman. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Romo Kiai Haji Royhan Zainal Arifin Al-Maki selaku Rais Idaroh Syu'biyah Jatman Kabupaten Sleman. Pada Romo Yai Royhan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para masyayikh, para mursyidin, para kiai sedaya ingkang kita muliaken, Bapak jajaran TNI Angkatan Darat, Kepolisian beserta seluruh jajarannya, bil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Muafiq yang berbahagia, dan saudara-saudara para hadirin hadirat yang berbahagia. Marilah kita sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala nyuwun supados Indonesia menika baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Le manggon ya kepenak, le ngrasake ya kepenak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ala hadhihi niyatina wa kulli niyatin shalihah li ridhaillah wa syafaati Rasulillah. Nas'aluka al-ijabah. La haula wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i shalihin wal 'ulama'il 'amilin wal qurra'il mufassirin wal fuqaha'il muhadditsin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa qarubiyyin wa ruhaniyin wa tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ثم إلى أرواح جميع مشايخ أهل سلسلة القادرية ونقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا سلطان الأولياء غوث الأعظم قطب العالمين الشيخ عبد القادر جيلاني قدس الله سره العزيز وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم وغفر الله لهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة جميع مؤسس جمعية نهضة معنا خصوصا إلى مؤسس جمعية أهل الطريقة المعتبرة النهضية اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين من مشارق الأرض إلى مغاربها من يمينها إلى شمالها من قاب إلى قاب من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بصير 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 يا مبدئ يا خالق 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 يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حفيظ يا نصير يا وكيل
Ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah. 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 Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika ya astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Qayyum birahmatika astaghith. Ya Latif 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 ya Ya Latif 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 ya Latif. Astaghfirullahalazim innahu kana ghaffara. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Astaghfirullahalazim innahu kana ghaffara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qad daqat khilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qad daqat khilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qad daqat khilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa kulli ma'lumin lak. Ya Badi'u ya Badi'u ya Badi'u ya Badi'u ya Badi'u ya Badi'u ya Badi'. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Hasbunallah wa ni'mal Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. أصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله.
بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفو والتوبة وبالقهر يا قهر خذ من تحيل سألتك يا غفار عفو والتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيل سألتك يا غفار عفو والتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيل يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل ظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما نويت ذكرا تقربا إلى الله أفضل الذكر واعلم أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق نحيا ونموت ونبعث بما إن شاء الله تعالى من الآمنين الفاتحة بسم الله الرحمن kangge ngakhiri osan zikir menika kula suwunaken barokahipun Simbah Yai Haji Yasin ibtighaan limardatillah wa rahmatihi wa likulli salih wa yassir umurana wa hassil maqasidana ya Allah wa barik lana fi jami'i umurina wa umurina bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها بك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهر وأصحاب الأخيار عادة نعم الله وإفضاله. اللهم اغفر لنا يا الله اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك يا الله سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت وراحة ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا الله إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة ورحمة عند الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية الدائمة في الدنيا والآخرة ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصحة والعافية والسلامة والسعادة في الدنيا والآخرة ونسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا وأولادنا وذريتنا وأهلنا وتلاميذنا من عبادك المتقين ومن عبادك الصالحين ومن عبادك السالمين في الدنيا والدين ومن أهل العلم والخير والقرآن بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. تقبل وبلغ وأوصل ثواب ما قرأنا في هذا المجلس
على خير روح النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته ولبيته ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء والأولياء والمقربين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين ثم إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسلطان الأولياء الزمن وجميع علماء الله وأولياء الله في هذه الدائرة وخصوصا إلى بهوى التسع وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ومن أحسن إليهم ومن أحب إليهم ومن تسب إليهم ثم إلى روح جميع أهل قبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا أولياء الله أولياء في هذه الدائرة. اللهم اغفر لهم يا الله، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة وهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم من خفار النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله أنزل الرحمة والمغفرة يا الله، أنزل الرحمة والمغفرة علينا وعلى سائر جميع أهل قبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك في أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم يا الله أيقظ قلوب العلماء النهضة العلماء والمسلمين من غفلتهم العميق واهديهم إلى سبيل الرشاد واهديهم إلى سبيل الرشاد. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أحيي جمعيتنا جمعية نهضة العلماء حياة طيبة حياة آمنة مطمئنة إلى يوم القيامة ببركة فلنحيينه حياة طيبة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يا الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد بالأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. القبول بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل. Saya ngulo wonten lepat awal akhir nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para rawuh hadirin wa hadirat rahimakumullah wa hadakum. Demikian sudah kita dengan secara khidmat melakukan zikir kebangsaan yang dipimpin oleh Romo Yai Royhan Zainal Arifin Al-Maki dan disambung doa oleh beliau Romo Kiai Yasin Nawawi. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 nih. Kurang 2 menit seperti. Sudah malam apa belum ini Bapak Ibu? Belum ya?
Bagaimana kalau kita langsung mendengarkan tausiah bersama Gus Muafiq, setuju? Yang setuju ngacung? Wah, ngacung semua. Jadi untuk Elkis mungkin bisa beristirahat ya. Untuk teman-teman dari Elkis Pelosok Kuning, acara kita akan lanjutkan dengan Mau'idoh Hasanah bersama Ibnul Kiram, Kiai Haji Ahmad Muafiq selaku juga di sini yang merupakan Sohibul Bait dari Pondok Pesantren Minggir Kabupaten Sleman. Pada beliau Gus Muafiq kami haturkan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, sedaya pengurus Jamiah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah yang berbahagia, malam hari ini terselenggara zikir kebangsaan bersama Jatman yang alhamdulillah terlaksana di Pondok Minggir. Pondok yang belum pernah tak kasih nama tapi wis dijenengi wong akeh. Pondok Minggir. Sebenarnya Raina atau ini Pondok Minggir nanti ya. Tapi ya hati-hati wong nek wis minggir iku medeni wong. Minggir, ra minggir tabrak. Dadi minggir niku wis ora iso mbok pinggirno maneh sampean. Soale wong nek isih ning tengah iso minggir lah, nek wis minggir ora iso mbok pinggirno meneh. Minggir ra minggir tabrak. Yang saya hormati ini Bapak Wakapolda yang mewakili Pak Kapolda, alhamdulillah bisa hadir. Yang biar merasakan ternyata zikir itu berat Pak Kapolda. Dengkule geringging. Enggak, selonjor enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ini kebetulan alhamdulillah ada yang luar biasa. Yang dari awal sampai akhir pejabat tinggi di Yogyakarta itu nggak ada yang nyebut. Bener-bener pejabat paling sukses. Nggak ada yang nyebut karena nggak ada yang tahu. Tapi ya karena ada di depan kita tak kasih tahu semua. Sebelahnya Pak Wakapolda. Siapa nggak ada yang tahu, nggak ada yang nyebut tadi karena nggak ada yang kenal. Tapi beliau ketua bin Kabinda DIY itu. Jadi kepala Badan Intelijen Negara Daerah Yogyakarta itu. Tepuk tangan untuk beliau. Kalau ada sing roh itu. Karena hati-hati sampai sama Badan Intelijen itu. Hidup tidak dikenal, mati tidak dikenal. Sebelahnya lagi itu wakil dari Bapak Danrem, karena Pak Danrem lagi ada di Batu Jajar ya. Wakili ini Pak Kapolres Sleman yang alhamdulillah membersamai kita dengan sama kayak Pak Kapolda, lutute wis tekuk. Terus saking pemerintah Kabupaten Sleman jenengan delik teng wingking ngoten mboten ketinggal. Niki Bunyai Ida ingkang kula hormati. Nggih, ya Allah sepuh-sepuh tesih nyempataken rawuh. Mugi-mugi berkah dhateng kita panjenengan sedaya. Sedaya para hadirin, para rawuh ingkang minulya niki lho. Nggih. Dadi aja dikira Jatman itu nggak punya beban berat. Jadi ahli thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah itu bebannya berat. Karena apa? Mau nggak mau, suka nggak suka menanggung negara. Jadi thariqah itu suka nggak suka, mau nggak mau menanggung negara. Kenapa menanggung negara? Karena negara kita ini menggunakan Pancasila. Nah, Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ayo,
Siapa yang mau nanggung ketuhanan yang Maha Esa, yang selalu mengesahkan Allah, yang siang malam berusaha untuk tidak ada yang lain, hanya Allah. Nah, itulah yang namanya toreko. Makanya toreko itu kerjaannya ya cuma menyebut asma Allah. Karena untuk mengesahkan Allah itu butuh menyebut asma Allah. Karena Al-Quran itu ayat pertama itu bismillah. Sebut asma Allah. Ya disuruh nyebut, ya sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Jadi menyebut asma Allah itu perintah. Karena yang pertama ayat turun juga Iqra bismi rabbika. Perintah untuk menyebut asma Allah. Ayat pertama di dalam Al-Fatihah juga bismillah, sebut asma Allah. Makanya menyebut asma Allah itu kurikulum dasar untuk memahami Allah. Nah, makanya kan toreko itu ya cuma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gitu aja tuh. Cuman kelihatannya kan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kepalanya sambil gedek-gedek. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tangannya pegang tasbih. Ini untuk apa sebenarnya? Sajane nggih napa to? Ya ngulangi sedaya sing iso omong niku nyebut asmane Gusti Allah. Sedaya sing iso omong niku diulang nyebut asmane Gusti Allah. Nah, berhubung tangan niki ra iso muni, dicekeli tasbih. Wong ra iso muni niki tangan. Ning iso omong gitu lho. Tangan niki iso omong ning ora muni. Sirah niku ra iso muni ning iso omong. Sikil niki ra iso muni ning iso omong. Dadi sedaya sing iso omong niku kudu diulang nyebut asmane Gusti Allah. Jenenge jawareh panca indera. Ya sampean pengen ngerti sirah iki ra iso muni lho ning iso omong. Kowe pengen ngerti omongane sirah? Gelem rabi ora? Piye? Pacaran karo aku ora? Lho iya ngomong, tapi mulutnya ndak, kepalanya bunyi. Tangan ini ndak bunyi tapi bisa ngomong. Tangan ini bisa ngomong. Loh, iki sama. Makane tangan iku dicekeli tasbih. Sikil iso muni, bokong ora iso muni iso omong. Ngono iki, jengking ngono iki lho. Makane bokong dijak lungguh. Jadi Pak Kapolda iki, kenapa kita ini kalau toreko itu semua diajak dikasih kesibukan masing-masing untuk menyebut asma Allah. Makanya kenapa sih orang kok gede-gede gini? Ya dia harus belajar menyebut karena dia bisa ngomong. Endas ini sirah kok endas. Sirah ini bisa ngomong, makanya begini. Nah, harapannya kalau dilatih ya Allah pegang tasbih, nanti semuanya akan menyebut asma Allah. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu akan tercipta kalau seluruh tubuh anasirnya menyebut asma Allah. Bismillah. Jadi tangan itu kepegang barang panas, masya Allah. Ndase kecedot, subhanallah. Pecak telek, masya Allah. Krungu bojo ngorok, alhamdulillah. Lho dadi onone me Allah tok. Loh, sampai orang kalau sudah terbiasa semua diajari menyebut asma Allah. Mata ini loh, lihat pitik naik masjid itu alhamdulillah. Apalagi kalau pitik nelek jerot, alhamdulillah. Karena apa? Mata bisa mengetahui dengan ayam naik masjid, apalagi kok nelek, itu barokahnya luar biasa. Bagi seorang kiai terutama dan santri loh ya. Akhirnya apa? Bisa praktek toharoh ngeresi telek kondur masjid. Loh gitu. Lu maka dari rano telek sing munggah masjid terus kiai carane ngulang piye? Wong kiai ra entuk praktek gawa telek munggah masjid lho, telek masjid enggak boleh. Loh. Jadi Allah ya Allah itu nyebut asma Allah. Jadi
Menyebut asma Allah itu akan menjadi landasan penopang dari ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah orang menyebut asma Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bismillah, apa yang akan terjadi? Sumbernya apa? Jaminan dari Allah itu akan ada di situ. Dan itu penjelasannya sederhana. Kita bisa belajar dalam Aqidatul Awam, abda'u bismillahirrahmanirrahim. Jadi permula dari menyebut asma Allah, kamu akan sampai kepada Ar-Rahman. Lah Ar-Rahman itu apa tuh? Ini bahasa Indonesia gak tahu ya, bahasa saya itu lemah. Lemah kalau memahami ayat itu, bahasa Indonesia itu lemah karena kalah tuwek. Ar-Rahman itu maha pengasih. Ar-Rahim itu itu guru bahasa Indonesia lungguh 5 dino ora ketemu itu. Apa bedanya pengasih sama Tapi kalau basa Jawa pedhok. Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem donya lan akhirat. Jadi orang kalau sudah menyebut asma Allah, Allah kasih di dalam hatinya sumber Ar-Rahman, punya belas kasih di dunia ini terhadap segala apapun sebagaimana Allah mengasihi dunia tanpa pandang bulu. Welas asihnya Allah kepada manusia sama welas asihnya Allah kepada singa, sama welas asihnya Allah kepada celeng, sama welas asihnya Allah kepada tikus. Allah kasih sayang semua. Tikus mau di dalam tanah juga ada jatahnya. Belut yang di dalam lumpur juga ada jatahnya. Cuman kadang manusia rebutan sama yang lain. Makanya Tuhan yang tidak berpihak dipaksa manusia untuk berpihak. Sebab manusia punya kebutuhan survival. Nggak ada bedanya singo mangan celeng utawa singo mangan wedhus, nggak ada bedanya. Singa mau makan celeng ya dipersilahkan, singa mau makan kambing ya dipersilahkan. Cuman karena manusia ini berebut makanan sama singa, akhirnya kalau singa makan kambing kita marah, singa makan celeng kita syukuran, syukur celeng dipangan. Loh, akhirnya apa? Orang punya keberpihakan. Nah, keberpihakan itu yang menghilangkan apa? Rasa Ar-Rahman yang penuh welas asih. Keberpihakan itu menghilangkan keadilan. Makanya kalau orang sudah nyumber Ar-Rahman, akan muncul kemanusiaan yang adil dan beradab. Duh. Coba dari mana muncul keadilan kalau orang berpihak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena apa? Pada akhirnya setelah urusan ketuhanan, dunia ini urusannya kemanusiaan. Jadi donya niki dipasrahno menungso. Nggak ada di dunia ini yang tidak diurus sama manusia. Mana yang enggak? Kita lihat dunia ini bergerak karena ada manusia. Mau gajah sebesar apapun bertempat di Lampung, tidak ada perubahan dan pergerakan. Tapi begitu manusia datang, gajahnya pergi, Lampungnya berubah. Merapi itu ada terenggiling, ada apa, nggak pernah berubah. Tapi begitu manusia datang bawa bego, berubah semua. Kenapa ada mobil? Karena manusia pengen cepat. Kenapa ada kursi? Karena manusia pengen bokongnya empuk. Jadi akhirnya manusia inilah pusat kehidupan yang kalau kita hitung tidak ada habisnya. Mukanya manusia menghasilkan industri dari berbagai macam industri. Kepala ada industri macam-macam, ada topi, industri sampo, industri peditok, industri cukur, macam-macam semua. Perut kita menghasilkan industri yang bergerak secara keseluruhan dari makanan yang kita makan
menghasilkan sawah, sawah menghasilkan BPN, BPN menghasilkan agraria. Dia butuh negara. Nah yo, sawah nggak ada negara, bubar bacok-bacokan saat dulure mate. Nggak ada. Nah, negara ketika urusan sawah ada patok BPN, kalau terjadi sesuatu yang turun melerai pasti TNI, Polri. Loh, yang dari situ menghasilkan pola kehidupan tanam padi, tapi juga menghasilkan pabrik pupuk. Pada saat yang sama menghasilkan pabrik kompor, pabrik LPG. Itu semua akhirnya diurus negara. Jadi makanan yang kita makan nggak bisa melepaskan diri dari kehidupan negara. Setelah itu ada pabrik macam-macam, pabrik bumbu, pabrik ini. Bikin garam aja pakai tambak, batasnya diatur negara, karena kalau enggak ribut antar pemilik tambak, mati semua. Apalagi habis makan terus ngemil anggur merah. Dia yang ditanam Amerika, dia tanam Eropa, dia tanam New Zealand. Artinya dia datang ke sini pakai negara karena harus impor. Dia butuh menteri perdagangan, dia butuh eksportir, importir, dia butuh bill of lading, letter of intent. Dia pasti berhubungan dengan obligasi yang berujung pada bank devisa New York punyanya Rothschild, Rockefeller. Dia nggak mandiri. Makanya kemanusiaan inilah simpul kehidupan yang diberikan kepada manusia oleh Allah, nggak dikasihkan. Agama pun begitu dikasihkan kepada manusia, dia punya siklus kehidupan yang luar biasa rumit. Kalau agama diserahkan kepada kepada Tuhan, kepada malaikat, nggak ribet.